Sahabat, pernahkah hati kita tiba-tiba terasa lembut saat melewati sebuah pemakaman? Atau sebaliknya, pernahkah kita menundukkan pandangan, merasa takut, bahkan merenung dalam diam saat menatap nisan yang berdiri sunyi di tanah? Pernahkah terlintas bahwa suatu hari nanti nama kita sendiri yang akan tertulis di sana? Sahabatku, ziarah kubur bukan hanya datang, menabur bunga lalu pulang. Ziarah kubur adalah perjalanan hati, mengunjungi sekolah kehidupan, tempat kita belajar tentang kefanaan, tentang akhir perjalanan manusia, dan tentang bagaimana amal menjadi teman terakhir di alam barzakh. Namun tahukah kita bahwa pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang umatnya berziarah kubur? Mengapa demikian? Apakah ziarah itu terlarang? Atau justru ada hikmah besar di balik larangan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa, tuliskanlah sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di masa awal dakwah Islam, Rasulullah SAW memang pernah melarang ziarah kubur, bukan karena ziarah itu buruk, melainkan karena Rasulullah khawatir pada waktu itu iman umat masih lemah dan mereka bisa terjerumus dalam kesyirikan, seperti orang-orang jahiliyah yang menyembah kubur dan meminta kepada arwah orang mati. Namun setelah tauhid tertanam kuat di hati kaum muslimin, Rasulullah SAW mengizinkan kembali ziarah kubur, bahkan menganjurkannya. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian, karena ziarah itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis sahih dari Muslim nomor 977. Hadis ini menjadi dasar utama disyariatkannya ziarah kubur sebagai ibadah hati yang menghidupkan kesadaran spiritual, menundukkan kesombongan, dan mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah sementara. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, setelah kita tahu asal mula disyariatkannya ziarah kubur, mari kita renungkan apa makna sejatinya bagi seorang muslim. Ziarah bukanlah ritual kosong tanpa makna. Ia adalah pembuka hati agar kita sadar bahwa tanah merah itu suatu saat akan menjadi rumah kita juga. Dan berikut ini adalah adab dan larangan saat kita sedang berziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab pertama ketika kita memasuki area pemakaman, yaitu mengucapkan salam. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai para mukmin dan muslim yang bersemayam di kubur. Semoga Allah merahmati apa yang telah mendahului kami dan yang akan menyusul. Sungguh insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Hadis sahih dari riwayat Muslim. Ucapan ini bukan sekedar formalitas, tapi bentuk pengakuan hati bahwa kita akan menyusul mereka suatu hari nanti. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan sandal di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang berjalan di atas kuburan sambil memakai sandal. Ya sahibah sibtain alqi sibtai, wahai orang yang memakai sandal kulit, lepaskanlah sandalmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama menjelaskan bahwa ini bentuk adab penghormatan kepada penghuni kubur. Adapun menurut Imam Ahmad, hukumnya makruh bukanlah haram. Artinya, boleh memakai alas kaki jika tanah kuburan itu kotor atau berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan penghuni kubur. Inilah inti ziarah, yaitu doa untuk yang telah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayit di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu-nunggu doa dari ayah, ibu, anak atau sahabatnya. Jika doa itu sampai kepadanya, maka doa itu lebih ia sukai daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini dinilai hasan secara makna. Doa kita adalah hadiah paling berharga bagi mereka. Bayangkan, di alam sunyi barzah mereka menunggu sapaan doa dari kita. Lalu yang keempat adalah tidak duduk atau melangkahi kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan keras mengenai hal ini. Sungguh, seseorang duduk di atas bara api hingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Hadis sahih dari riwayat Muslim nomor 971. Ini menunjukkan larangan keras untuk duduk, melangkahi atau menginjak kuburan, karena itu sama saja tidak menghormati penghuni alam barzah. Lalu yang kelima adalah menyiramkan air di atas kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyiram air
di atas kuburan putranya Ibrahim. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu. Para ulama seperti Imam Khatib Asy-Syarbini menyebutnya sunnah karena bertujuan agar tanah kubur tetap padat dan tidak berhamburan. Namun perlu diingat, dalam I'anatul Talibin disebutkan diharamkan mencabut rumput di atas kubur, karena rumput itu senantiasa berzikir dan memohonkan ampun bagi si mayit. Sahabat beriman, ada satu kisah nyata yang membuat Rasulullah SAW sendiri menangis. Beliau melewati 2 kuburan lalu berhenti dengan wajah yang sedih. Ketika para sahabat bertanya, beliau bersabda, kedua orang ini sedang disiksa di dalam kubur, dan bukan karena dosa besar. Yang satu karena tidak bersuci setelah kencing, dan yang satu lagi karena suka mengadu domba. Hadis sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau menancapkan 2 pelepah kurma di atas kuburan itu seraya bersabda, semoga pelepah ini dapat meringankan azab mereka selama belum kering. Itulah bukti kasih sayang Rasulullah bahkan kepada yang telah tiada. Dan itu pula pengingat bagi kita, jangan remehkan dosa kecil, jangan abaikan kesucian diri. Sahabat beriman, sering kita temui kuburan yang ditumbuhi rumput liar atau tanaman kecil. Lalu muncul pertanyaan, apakah boleh mencabutnya? Jawabannya boleh dibersihkan dengan niat menjaga kehormatan kubur, selama tidak mencabut seluruh tanaman hijau yang hidup dan tidak mengganggu. Jika rumputnya menutupi nisan atau merusak pandangan, boleh dipangkas. Tapi jika hijau dan menyejukkan, sebaiknya dibiarkan hidup, karena bisa jadi rumput itu sedang berzikir kepada Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat kepada ahli kubur. Artinya, tumbuhan yang hidup membawa keberkahan. Namun Islam juga mengajarkan keseimbangan. Jangan membiarkan kubur jadi semak, tapi jangan pula mencabut seluruh tanaman hijau. Lakukan dengan lembut, penuh adab, dan disertai doa. Sahabatku, ziarah kubur bukan tradisi tahunan menjelang Ramadan atau Idul Fitri. Ia adalah momen muhasabah, momen menundukkan hati dan melembutkan jiwa. Kita datang bukan untuk meminta kepada penghuni kubur, tetapi untuk memohonkan ampun bagi mereka dan mengingat kematian agar hidup kita lebih bermakna. Allahumma fir lana walil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami dan kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut, menjauhkan kita dari kesombongan, dan menutup usia kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.